Buat saudara pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita, Amsal pasal ke-22. Selama beberapa minggu ini sampai minggu depan, topik yang kami akan bagikan pada saudara adalah mengenai leadership. Ada beberapa kebenaran yang saya yakin akan sangat menolong saudara menjadi seorang pemimpin yang baik. Amsal pasal ke-22, ayat ke-24 memberikan beberapa janji atau rahasia menurut saya, karena Amsal ini mengajarkan rahasia untuk mendapatkan apa yang hampir setiap orang cari dalam kehidupan. Saya katakan hampir, kemungkinan ada orang yang tidak cari apa-apa, tapi kalau saudara termasuk orang yang mencari sesuatu dalam kehidupan ini, kemungkinan besar apa yang saudara cari, saudara bisa temukan rahasia untuk menemukannya di dalam ayat ini. Pada saat saya merenungkan ayat ini, saya membaca bahwa ayat ini mengandung janji mengenai kehormatan. Bagaimana saudara bisa mendapatkan kehormatan, pengakuan, penghargaan, otoritas. Saya kalau baca ayat ini saya lihat otoritas di dalamnya, ada janji tentang otoritas, pengakuan, promosi, wibawa, kelimpahan dan kecukupan, karena saya tidak bisa membayangkan kalau ada orang berdiri dan hidup di dalam lingkungan raja, dia hidup dalam kekurangan. Semua yang menurut saya kita cari dalam kehidupan ini tersembunyi di dalam ayat ini. Nah, kata kunci daripada apa yang baru saja Amsal janjikan saya bacakan buat saudara sekali lagi, tadi sudah lihat di dalam screen tentunya. Amsal 22 ayat 29 mengatakan ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Atau terjemahan yang lain berkata, bukan di hadapan orang-orang biasa, bukan kehidupan yang biasa, tapi di hadapan raja, di hadapan penguasa, dia akan berdiri. Nah, kunci daripada semua kehormatan, pengakuan, penghargaan, otoritas, wibawa yang saudara butuhkan bukan hanya dalam kehidupan bekerja, di dalam rumah tangga, di dalam pergaulan dan lain sebagainya, termasuk promosi, kecukupan dan kelimpahan yang dijanjikan ayat ini, tersembunyi di satu kata kunci. Menurut saya kata kunci ini adalah dalam bahasa Indonesia ini memakai kata cakap. Cakap. Pada waktu saya meneliti bahasa aslinya, bahasa Ibrani memakai kata mahir. Nah, buat orang yang bukan berbahasa Indonesia, mungkin kata mahir tidak terlalu bicara banyak. Tapi buat kita yang berbahasa Indonesia, saya curiga. Saya tidak tahu persis karena saya tidak bisa menyelidiki lebih jauh. Kata mahir yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, kemungkinan besar berasal dari bahasa Arab. Yang kemungkinan besar berhubungan dengan kata Ibrani yang berbunyi mahir. Mahir make sense buat saudara tentu ya, sudah kenal kata mahir. Dikatakan orang yang mahir di dalam apa saja yang dia lakukan akan mendapatkan kehormatan, pengakuan, penghargaan, otoritas, wibawa, promosi, kecukupan, dan kelimpahan. Modern King James, New King James, Modern King James menerjemahkannya dengan memakai kata diligent. Do you see a man diligent in his business? Apakah engkau pernah melihat orang yang rajin di dalam apa yang dia lakukan? He shall stand before kings. Di hadapan raja-raja, dia akan berdiri. Nah, pagi hari ini saya ingin bagikan beberapa sisi daripada kata diligent atau kata mahir ini. Saya mau pinjam beberapa alat. Yang pertama dulu. Saya nggak tahu ini namanya golok apa parang. Saudara, kemahiran saya memakai alat ini akan menentukan seberapa jauh dan seberapa tinggi saya bisa pergi tentunya. Kalau orang yang bekerja, katakanlah saya tukang atau saya orang yang kerja di hutan, pemotong kayu. Kemahiran saya, kerajinan saya memakai alat ini menentukan seberapa jauh saya bisa pergi dalam kehidupan ini. Dan kata mahir di dalam terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan atau terjemahan bahasa asli mahir menerjemahkan dalam bahasa Inggris dikatakan quick, orang yang cepat. Saya nggak tahu apakah dia cepat, skillful. Dia menguasai alat yang ada di tangannya, rajin tentunya, dia tidak menunggu-nunggu, dan ada kata bahasa Inggris hasty, gesit, cak-cak kalau orang Jakarta bilang.
Atau bahasa Inggris yang lain memakai kata ready. Dia selalu standby, siap setiap saat. Nah, selain parang ini saya punya kapak ini tentunya untuk bekerja keras. Untuk bisa memotong kayu atau pohon yang saya mau, atau pekerjaan yang saya mau selesaikan. Dan dua alat ini tentunya sudah tahu untuk memotong kayu, untuk bisa menebang hutan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa terjemahan dulu sebelum saya masuk lebih lanjut, sebelum saya sampaikan apa yang saya ingin katakan kepada saudara. Terjemahan New King James tadi memakai kata diligent, rajin. Saya temukan di dalam kamus kata rajin menerjemahkan dengan kata persistent and hardworking. Kalau saudara mau catat itu boleh. Persistent and hardworking. Persistent and hardworking. Saudara, saya bisa work hard dengan alat ini, dan alat ini atau ayat ini berjanji kalau saya bekerja keras, if I work hard, I persistently, saya secara persisten, secara gigih. Kalau saya gigih bekerja keras, ayat ini menjanjikan semua yang Tuhan janjikan di dalam ayat ini. Dikatakan bahwa saya akan menerima kelimpahan, kekayaan, saya akan menerima promosi, saya akan menerima otoritas, wibawa, dan lain sebagainya. Saya ingin pinjam kata rajin di sini dulu, diligent dalam bahasa Inggrisnya. Saya ingin pinjam ini untuk menerjemahkan, untuk menjelaskan pada saudara poin pertama, prinsip pertama yang saya ingin saudara dapatkan pagi hari ini. Orang yang diligent, orang yang kerja keras dalam kehidupannya, hanya mereka lah yang akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Nah, beberapa ayat saya akan bagikan kepada saudara, saya kumpulkan dari Amsal. Amsal mengajarkan banyak prinsip-prinsip kehidupan yang sudah bisa pelajari. Yang pertama, kalau saudara kerja keras, kalau saudara rajin dalam kehidupan, kalau saudara persisten, if you work hard, ini adalah janji-janji yang Tuhan berikan. Pertama, kalau saudara rajin, Tuhan akan memberikan kendali ke dalam tangan saudara. You have control given to you. Amsal 12 ayat 24. Kalau saudara kerja keras, saudara orang yang rajin, this is what God promised to you. Ini adalah janji yang Tuhan ucapkan bagi saudara. Orang yang rajin di dalam Amsal 12:24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan. If you want to have control over everything, segala sesuatu yang saudara mau kendalikan dalam kehidupan saudara, saudara harus bersedia bekerja keras untuknya. Saudara tidak mungkin bisa mengendalikan apa saja yang saudara ingin kendalikan sebelum saudara berusaha bekerja keras di dalamnya. Nah, oleh sebab itu menurut saya kata mahir, kata cakap atau kata rajin ini mengandung unsur disiplin di dalamnya. Amin. Ada unsur disiplin di dalamnya pada waktu saudara mengerjakan apa yang saudara kerjakan. Nah, kalau saudara ingin kendalikan apa saja dalam kehidupan saudara, saudara ingin Tuhan memberikan kendali, control into your hand. Di dalam pekerjaan saudara, di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan keluarga saudara, dalam mendidik anak, mengendalikan apa saja, saudara perlu diligent, saudara perlu rajin, saudara perlu unsur kerja keras di dalamnya untuk bisa mendapatkan itu. Make sense? Oke. Yang kedua, rajin akan mendatangkan kelimpahan ke dalam kehidupanmu. Saya dengar dari Joni pernah bilang, pepatah Indonesia berkata, hemat pangkal kaya. Joni bilang bukan hemat pangkal kaya, rajin pangkal kaya. Saya pikir, saya coba cari di ayat-ayat di Alkitab, betul ada ayatnya John. Amsal 21 ayat ke-5, John bilang bukan hemat pangkal kaya, tapi rajin pangkal kaya. Saya temukan di dalam ayat 21, pasal 21 ayat ke-5, Amsal katakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami apa? Hanya akan mengalami apa? Kekurangan. Orang rajin dijanjikan kelimpahan sama Tuhan. Berikutnya, Amsal 10 ayat keempat. Sudah catat ada banyak ayat yang saya ambil di sini. Amsal pasal yang ke-10 ayat keempat. Rajin akan mendatangkan kekayaan dan keberuntungan dalam kehidupan saudara. Ayat ini berkata, tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya.
Amsal 14 ayat 23 mengatakan ini. Di dalam tiap jerih payah, kalau saudara tidak keburu buka, saudara bisa baca di screen, saya sudah siapkan buat saudara. Saudara bisa catat, saudara bisa baca di rumah. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Terjemahan bahasa Inggris berkata orang malas itu bahkan tidak memasak buruannya sendiri. Dia sudah menangkap buruannya, dia begitu malas, dia tidak rela memasaknya, sehingga dia tidak makan. Dan ayat bahasa Indonesia berkata orang malas tidak akan menangkap buruannya, itu terjemahan bahasa Indonesianya. Nah yang terakhir, mengapa saudara harus rajin? Amsal 13 ayat ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ayat ini memberikan rahasia bahwa kerajinan yang saudara miliki bukan hanya akan menolong saudara menjaga apa yang telah Anda miliki atau Anda peroleh, tapi juga menambahkan kepada Anda apa yang sudah engkau miliki. Jadi instead of just about maintaining, Tuhan menambahkan kepada saudara apa yang sudah saudara miliki. Tapi sebaliknya kalau saudara malas, saudara bahkan tidak bisa mempertahankan apa yang sudah engkau miliki. Kalau saudara kerja keras, saudara tipe orang yang rela bekerja keras, saudara pada waktu yang bersamaan mempertahankan, menjaga, maintain apa yang sudah saudara miliki, dan saudara juga sekaligus menambahkan kepada kekayaan saudara, kepada semua perbendaan saudara, semua yang baik yang saudara inginkan. Nah, kalau saudara melakukan kebalikannya, saudara akan susah payah, kata ayat ini, untuk mempertahankan apa yang kau miliki. Makanya tidak heran kalau saudara temukan ada banyak orang yang dengan segera kehilangan semua yang dia miliki, karena memang dia tidak berhasil mempertahankannya. Dan ada kualitas tertentu, ada karakter tertentu yang tersimpan di dalam kata rajin, yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk bisa dia mempertahankan apa yang dia miliki. Dan dalam konteks ini, tentunya kerja keras. Nah, tapi selain kerja keras yang tersembunyi di balik kata rajin di sini, saya ingin perkenalkan pada saudara sisi yang lain daripada kata cakap, kata mahir di sini. Karena tidak peduli seberapa keras kadang-kala kita bekerja, seringkali kita terbentur dalam banyak hal karena kita sudah banyak bekerja keras. Saya temukan banyak orang berkata sama saya begini, look, saya sudah kerja keras, saya sudah try all my best. Saya sudah berusaha dalam pernikahan saya, di bekerja saya, di sekolah saya, I've given all my best. Saya sudah bekerja begitu keras, but yet, look, mana hasilnya? Look, mana hasilnya? Saya sudah kerja keras, saya sudah memberikan yang terbaik, saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Saya sudah kirim lamaran ratusan, belum juga dipanggil-panggil. Saya sudah dating ribuan orang, belum juga ketemu yang baik. Saya sudah lakukan apa saja, saya sudah overtime, saya sudah kerja keras, saya sudah overtime, but tetap saja di akhir bulan saya tidak bisa bayar kredit card saya. Something is wrong. Kayaknya kelihatannya sepertinya ayatnya ini yang tidak bekerja dengan baik. Well, I persistently work hard, saya sudah kerja keras. Saya pergi jam 7 pagi, saya pulang jam 10 malam, tidak berhasil. Kemudian saya renungkan ayat ini, apakah itu betul? Kemudian saya dapat ide waktu saya baca buku. Dan saya mau pinjam alat saya yang kedua. Saudara, perlu saya nyalakan alat ini? Bisa tolong dibuka kepalanya? Atau mau simpan aja? Masukin aja dah. Oke. Waktu saya pinjam alatnya baru katanya. Perlu dipasang? Oke. Ini dalam bahasa Inggris namanya chainsaw, gergaji listrik. Saudara, kalau saya potong kayu pakai alat ini, saya tidak akan kerja sekeras kalau saya pakai kapak tentunya. I won't work that hard. Tapi berapa banyak saudara tahu bahwa saya akan dapatkan hasil yang lebih bagus dengan kecepatan yang lebih baik?
jauh lebih cepat, dan hasilnya jauh lebih bagus. Menurut saya, sisi daripada rajin is not just the matter of working hard. Kata rajin itu tidak hanya mengandung kata kerja keras, keringat, bau, habis-habisan, berdarah-darah, dan lain sebagainya. Am I making any sense to you pagi hari ini? Menurut saya banyak orang Kristen bekerja keras. Oh, mereka habis-habisan, mereka kerja keras, berdarah-darah di dalam segala area kehidupan mereka. Tapi ayat ini berkata orang yang berdiri di hadapan raja, mereka yang mahir, menurut saya kata mahir itu, kalau kita pakai konteks menebang pohon, tidak hanya berisi aspek sweat, persistent, hardworking. Betul, kita perlu kerja keras, kita perlu rajin, kita perlu berusaha di dalam segala hal. Tapi menurut saya faktor di sini, smart, atau kata kunci yang saya mau bagikan pada saudara yang kedua, kata kunci smart, itu penting dalam kehidupan kita. It's not a matter of how hard you work, but how smart you work. Tidak peduli, bukan masalah soal seberapa keras Anda bekerja, tapi seberapa bijaksana engkau bekerja. Berapa banyak orang di antara saudara yang pagi hari berkata, I wish I would have more time. Seandainya saya punya waktu lebih. Kalau saya punya waktu lebih banyak, maka saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan ini. Kalau saya punya uang lebih banyak, saya bisa lakukan ini, dan lakukan ini. Masalahnya bukan seberapa keras engkau bekerja, tapi seberapa bijaksana engkau mengatur waktumu. Banyak orang berkata, seandainya saya punya uang lebih. It is not the matter of how much money you make, but how smart you spend. It's not the matter of how much you date. Tidak peduli seberapa banyak orang yang harus engkau date untuk bisa mendapatkan pasangan idealmu. But how smart. Seberapa bijaksana engkau berpacaran. Kok diam? Kalau saya pakai alat ini, saya bisa bekerja jauh lebih santai dengan hasil yang jauh lebih bagus. Saya berdoa supaya JPCC dipenuhi oleh orang-orang yang rajin, tapi mereka tidak pernah meninggalkan kebijaksanaan dan kepintaran dan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, di dalam segala area kehidupan mereka. Oke, are you ready? Kalau saya bicara smart di sini, saya kalau katakan smart di sini tidak ada hubungan dengan inteligensi saudara. Saya akan tunjukkan pada saudara. Mari kita buka Amsal pasal ke-24. Amsal pasal ke-24. Smart atau bijaksana di sini tidak ada hubungan dengan kecerdasan saudara. Amsal 24 ayat yang ke-30. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Dikatakan, lihatlah semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Di dalam ayat ke-30, Amsal memberikan rahasia atau memberitahukan pada kita semua bahwa Amsal sedang berkata bahwa orang yang malas dengan orang yang tidak berakal budi itu sami mawon. Malas dan tidak berakal budi itu adalah a coin with two sides. Satu koin dengan dua sisi yang berbeda. Namanya saja beda, sifat dasarnya sama. Orang yang malas dengan orang yang tidak berakal budi. Amsal memberitahukan pada kita itu dua kata yang sebenarnya sama. Bukan soal kecerdasan seseorang, tapi sikap seseorang untuk belajar. Berapa banyak sudah tahu bahwa dia perlu informasi lebih banyak untuk pindah dari kapak ke alat ini? Dia perlu bertanya, dia perlu belajar, dia perlu kerelaan untuk melepaskan alat yang dia banggakan mungkin, diberikan oleh bapaknya mungkin dari dulu, dan lain sebagainya. So ada banyak hal yang perlu terjadi di situ, dan
Banyak hal yang saya katakan di sini tidak berkaitan dengan kecerdasannya, tapi sikap hatinya. The heart attitude, sikap hati seseorang untuk belajar, untuk mencari tahu, untuk menemukan sesuatu yang harus dia temukan. Amsal 26 ayat ke-16. Amsal 26:16 berkata, si pemalas menganggap dirinya, kata menganggap itu penting, soal saudara renungkan kata menganggap. Orang yang malas menganggap dirinya lebih pintar, lebih bijak, lebih tahu, lebih hebat daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. How stupid can you be? Dan dikatakan orang yang tidak mau mendengarkan, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau tahu, dia anggap dirinya bijak. Dan orang yang tidak berakal budi itu, pemazmur katakan, itu orang yang malas. Dia tidak bilang dia bodoh, dia malas. Ada amin? Oleh sebab itu, saya berharap di JPCC atau saudara semua bukan hanya sekedar orang yang punya tekad, punya determinasi, punya niat, punya kerajinan, kerja keras. Saudara kerja keras sepanjang hari, saudara isi 24 jam saudara dengan penuh, saudara kerja sangat keras. Tapi saya berdoa juga saudara kerja dengan sangat smart. Kerja dengan sangat bijaksana. Dan saudara bisa menghasilkan hasil dari kehidupan yang jauh lebih baik. Dan jauh lebih tajam dengan harga yang jauh lebih murah daripada apa yang kau inginkan. Atau apa yang kau bisa dapatkan sebelumnya. Nah, saya tahu pagi hari ini, saya tidak bisa berikan semua aplikasi yang konkret dalam kehidupan saudara. Saya tidak bisa berikan contoh yang konkret dalam kehidupan saudara karena saudara dari area yang berbeda-beda. Saudara dari kehidupan yang berbeda-beda. Tapi saya bisa kasih contoh dari kehidupan saya sendiri sebentar lagi buat saudara. Tapi sebelum saya kasih contoh itu, saya ingin sampaikan kepada saudara apa yang saya pelajari dari Rob Thompson beberapa hari yang terakhir. Nah, menurut saya seorang pemimpin yang smart, seorang pemimpin yang bijak, bisa memimpin dengan bijak, memimpin kehidupannya, memimpin rumah tangganya, memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya dengan baik. Selain dia perlu bekerja dengan keras, selain dia perlu memakai otaknya dan dia perlu bijaksana dan mengambil tindakan, ada faktor ketiga yang saya pagi hari ini ingin dengan cepat saya bagikan ke saudara. Menurut saya, seorang pemimpin perlu menjadi orang yang berani mengambil keputusan. Nah, saya pernah baca ada kata-kata yang mengatakan ini. Keberanian bukanlah tidak adanya ketakutan. Courage is not the absence of fear. Orang yang berani bukan berarti dia tidak punya rasa takut sama sekali. Tapi orang yang berani adalah orang yang mengambil tindakan terlepas daripada ketakutan. Courage is not the absence of fear, but in spite of fear. Orang-orang yang berani adalah orang-orang yang walaupun menghadapi ketakutan, dia mengambil keputusan. Saya kutip beberapa kutipan saja. Kemudian saya lompat kepada cerita yang saya ingin bagikan kepada saudara. Winston Churchill bilang ini, courage is going from failure to failure without losing enthusiasm. Berani adalah berpindah dari satu kesalahan ke kesalahan yang berikutnya tanpa kehilangan semangat hidupmu atau antusiasmemu. Dan ini yang menjadi alasan kenapa saya masukkan faktor berani di sini. Beberapa hari yang lalu atau minggu lalu, Rob Thompson kutip dari Samuel Johnson. Rob Thompson katakan ini. Without courage, atau courage is the greatest of all, because if you haven't courage, you may not have an opportunity to use any of the others. Samuel Johnson mengatakan ini. Keberanian adalah yang terbesar di antara semua standar moral yang ada. Karena apabila Anda tidak punya keberanian, Anda mungkin sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk mempergunakan semua yang lain. Dalam kehidupan ini, sewaktu saya renungkan, kita perlu kerja keras dalam kehidupan ini. Banyak orang sudah bekerja keras. Dan buat saudara yang sudah bekerja keras, saya berharap saudara bekerja dengan lebih bijak dalam mengatur segala sesuatu. Buat saudara yang berharap saudara bisa bekerja lebih keras, saya berharap saudara bangun hari ini dan saudara bekerja lebih keras. Tapi selain saudara bekerja keras, selain saudara memakai kebijaksanaan dan hikmat yang Tuhan berikan pada saudara, kemungkinan ada di antara saudara hari ini yang perlu mengaplikasikan keberanian ke dalam kehidupan saudara untuk melakukan apa yang saudara selama ini belum berani lakukan. Sebab tanpa keberanian, apa yang ada di pikiran saudara
hanyalah sekedar pikiran mereka. Ada statement yang berkata begini, without courage, wisdom bears no fruit. Tanpa keberanian, hikmat yang saudara miliki, ide yang saudara miliki tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Amin. Oke, saya mau mengajak saudara melihat beberapa hal. Bagaimana saudara bisa memimpin dengan baik? How can you lead smart? How can you leading your life smartly? Bagaimana saudara bisa memimpin kehidupan saudara dengan bijaksana? Buka bersama saya Amsal pasal yang ke-6. 3 langkah yang saya bisa bagikan kepada saudara untuk memulai apa yang kau bisa lakukan hari ini. Langkah yang pertama, kalau saudara ingin bangun daripada kehidupan saudara, bangkit dari kehidupan saudara, Amsal berkata engkau harus bangun. Amsal pasal yang ke-6 ayat ke-9 berkata seperti ini. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Langkah pertama kalau saudara selama ini menghadapi kesulitan dengan kehidupan saudara, belum mendapatkan, saudara sedang mengejar apa yang saudara inginkan tapi saudara belum mendapatkannya. Coba lihat ke dalam kehidupanmu, apakah saudara termasuk orang yang dikatakan sebagai orang yang ignorant, orang yang malas, orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak mau belajar. Kalau engkau temukan dan Roh Kudus menunjukkan pada engkau ngadapin kesulitan karena selama ini engkau tidak mau tahu, Amsal pasal ke-6 ayat 9 menganjurkan pada saudara untuk bangun. Saudara harus bangun, you gotta wake up, saudara harus bangun menghadapi realita yang ada, menghadapi kehidupanmu, dan sebenarnya ayat ke-9 ini berkata dengan kata lain dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari berkata sebenarnya engkau jangan menunda lagi. Jangan menunda, wake up. Nah saya ingin, seperti tadi saya katakan saya ingin bercerita pada saudara. Beberapa waktu yang lalu saya dengan istri saya pergi ke luar negeri. Pada waktu kami pergi, koper yang kami bawa ketinggalan di pesawat atau pesawat yang kami tumpangi tidak membawa koper kami. Dan koper kami tertinggal selama 5 hari. Nah, saudara yang sering pergi sudah tahu bahwa ketinggalan koper 5 hari itu bukan cuma tidak nyaman, itu malah petaka. Buat saya masih bisa survive dengan 2 t-shirt walaupun dingin, tapi saya masih punya jaket waktu itu. Dan saya masih bisa survive dengan beli sikat gigi dan odol saja. Tapi sudah tahu istri atau wanita jauh lebih susah. Dan itu malah petaka besar. Dan setiap hari, karena kami setiap 2 hari kami pindah tempat, dan koper itu juga tidak mudah untuk mengejar kami. Nah pada hari kelima baru kami kemudian dapatkan koper ini. Nah apa yang saya mau bagikan pada saudara adalah di sepanjang 5 hari itu, saya kemudian temukan bahwa ada beberapa hak yang saya miliki. Dari airlines yang terlambat memberikan koper kami itu, saya temukan bahwa mereka akan ganti semua 100% toiletries. Kata toiletries itu termasuk ya alat make up, ya bayangkan istri kalau wanita dia tidak punya eyeshadow, dia lebih pusing daripada tidak punya uang. Dan istri saya harus beli toiletries dan lain sebagainya, dan saya beli, dan kemudian Lufthansa berkata 100% toiletriesmu diganti, di reimburse. Apa saja? Toiletries. Dan saya sampai pikir, toiletries 100%, saya beli apa ya? Saya cuma odol, sikat gigi, perfume, udah. Saya sampai pergi ke department store di sana, saya pikir saya bisa beli apa karena saya diganti semua. Tapi saya nggak tahu saya mau beli apa karena memang saya bukan orang yang mahir pakai toiletries. Saya nggak bisa beli apa-apa, saya nggak beli banyak. Nah, kemudian dikatakan bahwa semua baju yang kau beli di reimburse 50%. Wow, Grace langsung bilang, wow itu salah satu cara Tuhan berkati kamu belanja kali ya, gitu kan? 50%. Nah, udah ada 50% di kepala, 100% buat toiletries di kepala. Kemudian karena kami pergi ke Eropa, harus ada asuransi perjalanan. Saya buka polis asuransinya. Untuk keterlambatan 12 jam pertama, $150. Untuk keterlambatan 12 jam berikutnya, 100 atau $150 lagi. Berarti $250 sampai $300 hari pertama. Ya, saya tahu saudara langsung kali 5 kan. Saya tidak tahu
Polisnya itu cover berapa hari karena dia tulis cuma 48 jam karena mereka tidak berasumsi orang kopernya telat lebih daripada 48 jam. Saya 5 kali 24 jam. Kalau saudara berhitung 5 hari, itu yang saya lakukan. Dan saya cuma berhitung istri saya sudah mulai belanja. Itu bedanya. Itu bedanya, oke? Itu bedanya. Itu bedanya. Saya baru mulai berhitung, dia sudah mulai belanja, oke? 250 katakan, saya bilang play safe, 200 dah, kali 5, kali 2, ya toh. Dia sudah mulai, gak apa-apa koper ketinggalan, dia sudah tidak pusing. Pada hari kedua bahkan kita sudah tidak peduli kopernya datang apa tidak. Serius, saya pergi sama Joni, kita sudah tidak terlalu terganggu dengan koper itu. Plus, saya bilang, saya punya kredit card. Kredit cardnya ada asuransi. Saya masuk ke website. Saya periksa, betul. Walaupun saya tidak beli tiketnya dengan kredit card itu, ada asuransi traveling. Termasuk koper yang ketinggalan. Cuman tidak jelas harganya berapa dia cover. Roughly saya bilang, saya sebut angkanya, saya hitung kali 5 juga. Nah, roughly saudara tahu saudara bisa hitung dengan cepat ribuan dolar di situ. Tapi tahukah saudara ribuan itu tidak datang? Begini saja. Sampai hari ini belum datang. Belum datang, belum. Tagihan kredit card sudah datang. So let me tell you, I can have trouble. Dan saya mau kasih tahu saudara, karena saya waktu siapkan ini, Roh Kudus bicara pada saya. Firman ini nggak berlaku buat saudara saja, buat saya. Dan Roh Kudus bilang, hey, you have trouble my friend. You think you have money, you don't. Saya mau kasih tahu, kenapa saya belum dapatkan uangnya? Saya belum klaim. Alasannya kenapa? Tentunya sangat rohani, karena berdoa dan berpuasa dan mempersiapkan khotbah saudara. But it doesn't matter how hard I work. But if I don't work smart, berkat itu nggak bisa datang. Am I making any sense to you? Waktu saya siapkan ini, saya bilang, Roh Kudus tegur saya. Jangan menunda-nunda, bangun. Kalau saya tidur terus, saya boleh kerja keras. I work hard for the Lord. Saya siapin khotbah buat banyak orang. You gotta bless me. Dia bilang, I bless you. Ribuan tuh nunggu di sono. You don't work smart. Hey. Kadang-kadang kita begitu spiritual. Kalau saudara masih kerja keras. Masalahnya kalau saudara tidak kerja keras, itu lebih konyol lagi. Dan you don't even want to know. Dan saudara pikir tanggung jawab semua ada di tangan Tuhan. No, it's on your own hand. Dan oleh sebab itu pemazmur berkata, Amsal berkata, bangunlah. Bangun dari kemalasanmu, bangun dari keberadaanmu, hadapi realita ini. Amin. Yang kedua, kalau saudara punya kesulitan dalam kehidupan, berpacaran, keuangan, pekerjaan, sudah lama nggak promosi-promosi. Saudara berkata, saya datang lebih awal, pulang lebih awal. Pertanyaannya, do you meet? Apakah saudara memenuhi kriteria ekspektasi yang ada di atasmu? Apa yang kau lakukan, apakah itu yang diharapkan oleh orang yang ada di atasmu? Saya temukan ada beberapa orang, saya tidak bisa sebutkan orang yang ada di sini. Dia kerja lebih keras daripada yang diminta. Dia punya inisiatif, tapi semua inisiatifnya bukan apa yang kita harapkan. Dan itu sering kali annoying. I don't ask you to do that. Dia inisiatif, tapi salah. Dan bahkan tidak menolong pekerjaan yang ingin diselesaikan dengan lebih baik. Saya berharap saudara bijaksana dan mendapatkan sesuatu dari sini. Amin. Dalam kehidupan saudara, saya tidak bisa address to all the single needs dalam kehidupan saudara. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan saudara mengatur keuangan, membayar kredit card saudara, membayar tagihan saudara, menjaga kehidupan saudara, menjaga kesehatan saudara, melindungi pernikahan saudara dan lain sebagainya. Amin. Amsal 15, pasal ke-22. Amsal 15:22, ayat ini berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Selain kalau saudara harus bangun dari realita, atau bangun menghadapi realita, bangkit dari keberadaanmu. Be determined, bertekad,
untuk bekerja keras, untuk berusaha, untuk melakukan apa yang harus engkau lakukan. Saya harus bertekad untuk first thing first pulang dari sini. Duduk di komputer, susun surat itu. File semua kopi, tagihannya, belanja-belanjaannya sudah saya daftarkan semua dengan baik. Saya belum put it together menjadi satu dokumen yang baik untuk saya kirim. Saya harus lakukan itu. Sebelum saya bangun dari menghadapi realita, sebelum saya bangun melakukan itu, sebelum saya bertekad melakukan itu, Tuhan tidak bisa memberikan apa yang Tuhan ingin berikan pada saya. Selain itu, saya ingin saudara punya atau menemukan lingkungan atau komunitas yang mendukung saudara untuk saudara senantiasa bisa belajar. Sehingga saudara tidak perlu selalu harus bekerja keras. Amsal 15 atau tidak harus bekerja sekeras yang saudara harus lakukan, tapi sebaliknya saudara bisa bekerja dengan lebih bijaksana dan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Amin. Amsal 15:22 berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tapi terlaksana kalau penasihat banyak. Kalau saudara punya komunitas yang mendukung saudara, saudara punya lingkungan orang yang senantiasa mendukung saudara, memberikan nasihat yang saudara butuhkan, saudara bisa selalu belajar dari mereka. Kehidupan saudara akan selalu naik. Saudara akan senantiasa menjadi lebih baik day after day, sehari demi sehari. Saudara akan dapatkan kehidupan yang lebih baik karena sudah punya lingkungan yang mendukung saudara, menolong saudara to be a better person every single day. Amin. Ya, saudara kalau tidak punya lingkungan seperti itu, saudara akan temukan bahwa saudara harus mengerjakan segala sesuatu sendiri. Saudara mungkin akan frustasi, saudara berkata, saya sudah kerja keras, saya sudah berusaha sebaik yang saya bisa lakukan. Tapi kemungkinan berkat saudara hanya perlu satu informasi kecil yang bisa menolong saudara pindah dari parang ke alat ini. Saudara mungkin perlu lingkungan yang bisa menolong saudara untuk bisa beli alat ini, untuk bisa menemukan alat ini, untuk beli alat ini dengan cara yang bisa saudara bayar dan lain sebagainya. Saudara bisa tangkap apa yang saya maksudkan di sini? Saudara perlu komunitas yang bisa menolong saudara. Saudara perlu lingkungan yang bisa menolong saudara untuk saudara bisa maju dalam kehidupan ini. Yang ketiga, yang terakhir, kemudian saya tutup. Amsal pasal yang ke-16. Ayat yang ke-16. Amsal 16 ayat 16 berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Saya berdoa supaya saudara senantiasa mengejar hikmat, mengejar pengertian dalam kehidupan saudara, get understanding, dan saudara perlu selain lingkungan, selain bangkit daripada keadaanmu, saudara perlu hikmat. Saudara perlu hikmat yang berasal daripada takut kepada Tuhan. Pada waktu saudara takut kepada Tuhan, hati dan roh saudara terbuka untuk menerima anugerah, pertolongan, dan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga apa yang kelihatannya sulit, apa yang kelihatannya mustahil pun bisa engkau selesaikan karena Tuhan menolong saudara. Amin.